dilaksanakan dengan jauh lebih lancar karena kemudian kita sudah sama-sama membaca sehingga tinggal tanya jawab lagi. Maksudnya tinggal tanya jawab lagi itu maksudnya adalah kemudian kita kontekstual langsung masuk di materinya tanpa kemudian ada penjelasan yang berlebih. Karena kalau yang sudah membaca buku kita, yang buku di modul dari mata kuliah manajemen ini menjelaskannya sudah secara detail dan secara enak begitu dibacanya karena beliau banyak contoh kasus dan juga banyak penjelasannya meskipun ada beberapa yang salah tulis begitu, sehingga saya berharap teman-teman sudah membaca ya, sudah menyiapkan materi untuk hari ini. Hari ini kita sesuai dengan silabus, kita akan membicarakan mengenai tutorial ketiga adalah lingkungan organisasi, perencanaan dan pengambilan keputusan. Tapi karena kemarin ada yang belum selesai, maka kita akan start dulu dari PowerPoint ini, dari level manager. Kemudian setelah itu kita akan kebut untuk bisa masuk di materi mengenai lingkungan organisasi, perencanaan dan pengambilan keputusan. Oke. Teman-teman, mengenai informasi dari level manager ada top level manager atau manajer puncak, kemudian manajer menengah dan juga manajer lini pertama. Teman-teman bisa mendapatkan gambarnya, itu ada di 1.16, ada di halaman 1.16 di modul Anda. Silakan semuanya membuka. Di situ ada gambar serupa tapi tidak sama dengan yang dihadapi oleh kita semua di materi PowerPoint ini, bahwa level manager itu dibagi menjadi 3, ada manajemen puncak, di situ ada tertulis CEO, Chief Executive Officer, kemudian COO, kemudian ada wakil presiden dan pimpinan perusahaan, ini yang ada di buku kita. Kemudian juga ada level manajemen menengah, ada di dalamnya adalah general manager, kemudian manajer pabrik, manajer wilayah dan divisi manajer. Kemudian juga ada manajemen lini pertama. Nah, berdasarkan apa yang ada di gambar 1.2 di halaman 1.16 yang ada di modul tersebut, kita top, kemudian middle, kemudian first line manager atau manager level lini. Secara pembagian tugasnya, saya kemarin sudah memberikan contoh bahwa misalnya yang termasuk, kalau kita bicara salah satu contohnya misalnya di perusahaan asuransi. Kalau ada perusahaan asuransi yang dia meliputi keseluruhan wilayah Indonesia, maka manajemen puncak atau manajer level puncak itu biasanya adalah pimpinan-pimpinan yang yang kewenangannya adalah meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kalau manajer menengah itu adalah misalnya perusahaan asuransi ini kemudian punya anak cabang di Jawa, kemudian ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Maka manajer level menengah ini adalah misalnya manajer untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Misalnya itu yang untuk yang di Jawa. Kemudian manajer lini pertama itu adalah yang ada di level setiap kabupaten. Jadi misalnya kalau di Jawa Tengah ada yang kemudian Kebumen, Magelang, Solo, Yogyakarta, misalnya semacam itu. Ataupun kemudian Jawa Timur ada yang Surabaya dan Malang. Kemudian yang di Jawa Barat ada yang wilayah Bandung, Tasikmalaya dan lain sebagainya, wilayah kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat. Ada pertanyaan dari Mbak Juweria, manajer umum apa Bu? Nah, saya tanya dulu ini, istilah manajer umum didapatkan dari halaman berapa, sehingga kemudian saya bisa kontekstual untuk menjawabnya di sini ya. Oke. Nah, sambil menunggu penjelasan dari Mbak Juweria, kita mendapatkan dari gambar, kita berpindah di modul juga di halaman 1.17. Baca di soal Bu, baca di soal. Oke, kok tolong kasih tahu di halaman berapa ya Mbak Juweria ya, supaya saya lebih memudahkan untuk menjawabnya. Nah, teman-teman, kita semua ada di masih di modul yang pertama. Kemudian di situ di gambar 1.3 yang letaknya di sebelah dari
gambar segitiga itu tadi, ada informasi mengenai perbedaan manajer administratif dan operatif dalam melaksanakan